Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi Nasrul Alam dari Dunia Waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya kita semua masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa sama-sama kembali hadir ya untuk memurojaah, memperbaiki bacaan kita di kelas tahsin daring Adar Village ya. Wassalamualaikum kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang meminta tauladan kita dan juga bisa memberikan kita cahaya nikmat Islam dan iman hingga saat ini. Gitu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Marilah kita buka kelas tahsin pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada tempat dengan speaker Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Ya, jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya nikmat yang telah diberikan kepada kita itu nikmat sangat banyak sekali. Dan nikmat yang paling mahal yang harus kita sadari adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmat yang paling mahal. Ya, oleh karena itu, nikmat iman dan Islam ini harus senantiasa kita jaga, harus senantiasa kita rawat ya sehingga kita benar-benar bangga dan benar-benar merasakan tentang besarnya nikmat iman dan Islam dalam hati kita. Nah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat beliau, para ummahatul mukminin, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga tercurah kepada kita semua yang istiqomah, yang ittiba dengan baik kepada beliau sampai hari kiamat. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk sama-sama hadir, untuk sama-sama belajar tahsin Al-Qur'an, yang mana tahsin Al-Qur'an ini adalah pelajaran yang sangat penting. Ya, karena berkaitan dengan cara membaca Al-Qur'an yang mana setiap muslim dan muslimah dituntut untuk bisa membaca dengan baik dan benar. Dan Rasulullah SAW yang bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama kita belajar Al-Qur'an, dan yang kedua kita harus mau mengajarkannya. Yang mengajarkan kepada istri kita atau suami kita, ya anak-anak kita dan yang lainnya. Ya, sehingga jika dua hal ini kita lakukan, yang baik belajar dan mengajarkannya kembali, kita akan menjadi khairukum, ya sebagaimana sabda Nabi, sebaik-baik kalian. Nah, dan juga di hadis yang lain beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sungguh dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Nah, ternyata amal soleh yang dikerjakan seorang muslim dan muslimah ya nanti pada hari kiamat akan memberikan balasan. Ya, di antaranya adalah Al-Qur'an yang akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, ya pemberi syafaat atau pertolongan. Nah, mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an kita atau hafalan Quran kita
yang kita rutinkan, yang kita murojaah, yang kita dawamkan, kita baca setiap hari. Ya mudah-mudahan aktivitas tersebut menjadikan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang tahsin Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas tentang mad silah kubro. Dan hari ini kita akan lanjutkan di halaman ke-67. Ya, tentang mad badal. Ya, mad far'i yang keempat atau mad cabang yang keempat itu adalah mad badal. Nah, badal itu artinya pengganti. Ya, badal secara bahasa artinya pengganti. Mad badal adalah apabila hamzah bertemu dengan huruf mad. Itu rumusnya. Apabila hamzah bertemu dengan huruf mad, ya baik alif atau waw sukun atau ya sukun. Nah, cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ya, jadi mad badal itu adalah hamzah yang bertemu dengan huruf mad, baik itu alif atau waw sukun atau ya sukun. Ya, yang penting hamzah bertemu dengan huruf mad itu disebut dengan mad badal. Nah, melihat bawahnya ada hamzah atau alif yang bertemu dengan alif, kemudian hamzah atau alif yang bertemu dengan ya, dan terakhir ada hamzah atau alif yang bertemu dengan waw. Nah, contoh baris pertama, Rabbana innana amanna. Nah, dalam kata amanna yang diarsir agak warna hitam. Amanna. Hamzah bertemu alif. Nah, itu namanya mad badal. Ya, ini bukan mad tabi'i ya. Ini disebut mad badal karena hamzah bertemu dengan huruf mad. Di ayat ini yaitu hamzah bertemu alif. Ya, amanna. Kemudian berikutnya habbaba ilaikumul imana. Dalam kata imana, itu mad badal. Karena hamzah bertemu dengan ya sukun. Sehingga i itu dibaca 2 harokat. Saya ulang lagi. Habbaba ilaikumul imana wa zayyanah. Nah, dalam kata iman itu ada mad badal karena hamzah bertemu dengan ya sukun. Baik, kita langsung praktek saja. Silakan Bapak Ibu yang ingin praktek membaca mad badal langsung 4 baris. Nah, silakan. Saya Ustaz. Silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana amanna. Habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Ulang lagi. Ustaz, ahwan Ustaz. Ada gangguan Ustaz. Baik. Nah. Ya, mungkin yang lain. Silakan yang lain. Ya, Bapak Ibu sekalian yang lain silakan. Yang ingin silakan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana amanna. Habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Habbaba ilaikumul imana wa zayyana. Nah. Wa ma'ut
Wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim walal akhiratu walal Hanya panjang. oh ya walal akhiratu khairul laka minal ula Nah, kuntum tastahzi'un nah. la tadiru irodatan khosiina faja'alna ro'a komisoh rodowana abijanin rodowana abijani Bijanibi. bijani rodowana abijani Nah, fakola ambiuni dia apa ya ini panjang 2 harokat. fakola ambiuni Mumtaz, Pak Surya. ya. Nah, silakan yang lain. Mad badal, silakan. Hamzah bertemu dengan huruf mad, ya baik alif, ya sukun atau waw sukun. Ya, saya Pak. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana amanna habbaba ilaikumul imana wa jayyana wa ma utiyan nabiyyuna mir rabbihim walal akhiratu khairul Putus-putus Pak suaranya. minal ula kuntum tastahji'un ya la tajiru kirodatan khosyi'ina faja'amnaha wa aqomisoh a'rodowana abijanibih faqala ambiuni. Nah, Mumtaz. Baik. Yang lain mungkin silakan. Mad badal. Nah, silakan Bapak Ibu yang ingin membaca, ingin praktek membaca mad badal, silakan. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Catatan bawahnya, apabila memulai kata u'tuni bi kitabin Al-Ahqaf ayat 4 dan semisalnya, yaitu hamzah pertama berharokat kasroh dan hamzah kedua bertanda sukun, maka hamzah kedua diganti dengan ya, sehingga termasuk dari mad badal, ya dibaca menjadi ituni bi kitabin. Nah, ini harus kita buka mushaf ya, biar kita lebih paham. Tapi nggak apa-apa. Di sini yang penting dijelaskan bahwasanya ini ada pertemuan ya 2 hamzah. Yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Nah, sehingga
Aslinya dibaca ituni, tapi kalau kita mengawali maka dibaca dengan ituni. Kalau kita mengawali bacaan ya di sini maka kita baca dengan ituni. I-nya panjang. Ituni karena termasuk mad badal. Tetapi kalau ituni, I-nya ini kita baca dengan sambung dengan ayat sebelumnya, maka dia seperti yang di atas yang menjadi ituni. Ya, jika bacaannya disambung dengan sebelumnya. Kemudian bawahnya, apabila memulai kata pada u'tumina amanatahu, surah Al-Baqarah ayat 283 dan semisalnya, yaitu hamzah pertama berharokat dhammah, ya u'tumina, dan hamzah kedua bertanda sukun, ya dibaca maka hamzah yang kedua diganti waw sehingga termasuk dari mad badal. Dibaca menjadi utumina. Nah, dibaca menjadi utumina amanatah. Ya, ini juga termasuk dari mad badal kalau kita mengawali dengan bacaan utumina maka menjadi utumina. Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Kalau kita mengawali di sini, maka kita baca dengan mad badal, yaitu utumina. Tapi kalau ini tersambung, ya bacaannya dengan ayat sebelumnya, maka kembali ke asalnya, yaitu menjadi utumina. Baik, kita lanjutkan mad badal. Kalau kita sudah paham, yaitu hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Ya, kadar bacaannya itu panjang 2 harokat. Nah, berikutnya, halaman berikutnya, bacaan mad yang bertemu dengan sukun. Yang pertama ada sukun arid. Ya, mad arid sukun terjadi apabila mad tabi'i bertemu huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Ya, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Ya, ini ada pilihannya, ada 2, ada 4 harokat, ada 6 harokat. Ya, ini mad arid sukun, yaitu mad tabi'i bertemu huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf, karena berhenti. Nah, ini biasanya ya seringnya di akhir ayat. Ya. Ini kalau nggak salah seperti ditanyakan oleh Pak Surya ya, yang boleh baca 2, 4, 6 bagaimana? Nah, ini dia. Dia termasuk dari mad arid sukun. Yang kedua, yang termasuk mad yang bertemu dengan sukun yaitu mad lin. Ya, mad lin terjadi apabila huruf berharokat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun. Dan huruf setelahnya disukunkan karena waqaf. Ya, ini juga panjangnya ada pilihan 3. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh 6 harokat. Kemudian bawahnya harap diperhatikan panjang bacaan pada mad arid sukun dan mad lin dalam satu bacaan masing-masing harus dibaca seragam. Ya, jadi semuanya harus sama. Kalau pakai yang 2 harokat, maka semuanya nanti harus sama, ya 2 harokat. Kalau pakai yang 4 harokat, maka semuanya juga harus sama dengan 4 harokat jika ketemu dengan mad yang sama. Jika pakai 6 harokat, misalnya, ya ketika baca mad lin atau mad arid sukun dengan 6 harokat, maka ketika ketemu dengan ayat berikutnya yang ada mad arid sukun juga harus sama, ya dengan panjang 6 harokat, yaitu aturannya. Nah, kita lanjutkan berikutnya, halaman berikutnya, langsung di halaman 70. Nah, halaman 70 yaitu bacaan mad yang bertemu dengan sukun. Yang pertama, sukun arid. Nah, halaman berikutnya Pak Ihsan. Satu lagi. Ya, sahih. Nah, yang pertama adalah sukun arid. Nomor 1, mad arid lis sukun.
Al-maddu al-aridu lis-sukun. Yaitu apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena wakaf, karena berhenti. Yaitu namanya mad arid lis-sukun. Seorang lagi ya. Mad arid lis-sukun apa itu? Yaitu mad tabi'i. Ya, mad tabi'i itu panjang 2 harokat. Mad tabi'i bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan, ya, yang disukunkan karena wakaf, karena bacaannya berhenti. Nah, ini biasanya banyak di akhir ayat. Nah, bawahnya cara membacanya dipanjangkan 2 atau 4 atau 6. Ya, jadi boleh pakai 2, boleh pakai 4, boleh pakai 6 juga boleh. Yang penting harus seragam tadi aturannya. Kalau pakai 2, ya misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu 2 harokat. Maka nanti ketika bacaan ayat yang lain, ketika di akhir ayat, ketika berhenti juga sama. Harus 2 harokat. Kalau pakai 4, maka pakai 4 semuanya. Pakai 6, pakai 6 semuanya. Yaitu aturannya. Nah, yang pertama ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat yang diarsir warna agak hitam, itu ada mad tabi'i, yaitu kasrah bertemu dengan ya, dalam kata ar-rahi. Ar-rahi, hi itu mad tabi'i, panjang 2 harokat. Dia bertemu dengan huruf berharokat, yaitu huruf mim. Ar-rahimi. Ya, mim yang berharokat yaitu ar-rahimi, harokatnya kasroh. Dan disukunkan, ya mimnya disukunkan karena wakaf, karena berhenti, ya karena sini di akhir ayat. Inilah yang disebut dengan mad arid lis-sukun. Ya, inilah yang disebut dengan mad arid lis-sukun karena mad tabi'i, ya ar-rahi bertemu huruf berharokat yaitu mim, mim kasroh, ar-rahimi, dan disukunkan, ya mimnya disukunkan karena kita wakaf, ya berhenti. Nah, ini dibancangkan boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6. Ini misalnya 2 harokat, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu 2 harokat. Kalau 4, maka Bismillahirrahmanirrahim. Itu 4. Kalau 6, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang penting harus seragam. Kalau pakai 2, 2 semuanya. Pakai 4, 4 semuanya. Kalau pakai 6, maka harus 6 semuanya. Baik, di sini kita akan coba pakai yang pertengahan. Kita pakai yang panjangnya 4 harokat ya. Jadi yang tengah-tengah, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu lama. Kita pakai yang panjangnya 4 harokat. Nah, di situ mad tabi'i bertemu huruf berharokat yang disukunkan karena wakaf. Nah, di sini ada 5 baris ya, 5 contoh. Silahkan yang ingin praktek membaca mad arid lis-sukun yang disukunkan di akhir ayat karena kita berhenti dan kita pakai panjangnya yang 4 harokat. Silahkan yang ingin praktek membaca tafadhol. Saya Ustadz. Silahkan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innallaha sami'um basir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ulangi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ma-nya panjang. Rabbikuma 2 harokat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Silakan berikutnya yang lain. Kita pakai yang panjangnya 4 harokat. Silakan. Saya Ustaz. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha sami'un basir. Ulangi. Innallaha sami'un basir. Mi-nya panjang. Innallaha sami'un basir. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Falyastajibu li wal yu'minu. Ulangi. Ji-nya panjang. Ji panjang. Falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsudun. Ya, ulang lagi, Pak. Falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsudun. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Mungkin untuk ainnya, ya ainnya harus lebih ditekankan lagi, Pak, ya, pengucapan huruf ain seperti la'allahum. La'allahum. Nah, pakai ain. La'allahum. La'allahum. Ya, nah, mumtaz. Baik, barakallahu fiik. Silakan yang lain yang mau praktek membaca mad arid lis-sukun. Ini biasanya banyak yang kita baca ketika di akhir ayat. Ini ada 3 pilihan, boleh panjang 2, boleh 4, boleh 6. Yang penting harus seragam. Dan kita akan pakai saja yang panjangnya 4 ya, yang pertengahan, tidak pendek dan tidak panjang. Silakan yang ingin praktek. Boleh, Pak Ustadz? Izin. Silakan Pak Ya, Surya. Ya. Ini tadi yang kemarin saya nanya. Ternyata, maaf ya Pak Ustadz, jangan mendahului gitunya. Iya, Pak. Tapi Ada insya ini. Allah, emang saya belum tahu kok Pak, belum buka halaman ini sih sebelumnya. Iya, insya Allah. Nah, khairan insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya panjang, maaf Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul, Pak? Panjangnya harus pas 2 harokat. Tidak boleh lebih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Innallaha sami'un basir. Omnya itu tanwin bertemu dengan ba. Ya, hukumnya iklab. Jadi harus dengung panjang. Sami'un basir. Nah. Innallaha sami'un basir. Sahih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah. Falyastajibu li wal yu'minu. Linya panjang. Falyastajibu li 2 harokat. Siap, 6.
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. La'allahum pakai ain, la'allahum. Nah. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ya, mumtaz. Jadi Kurang apa untuk ya? Ainnya. jadi untuk ain itu harus benar-benar beda Iya. dengan huruf alif, ya tidak boleh sama. Alif itu bagaimana, ain itu bagaimana, itu harus benar-benar beda. Ya, karena kalau salah itu akan merubah arti. Ya, ini bahayanya kalau kita tidak paham tahsin ya atau yang lainnya. Ya, jadi akan berbahaya, akan merubah arti. Nah, jadi Suaranya keluarnya dari kerongkongan ya Pak ya? Kalau ain. iya, ain Ya, dari kerongkongan ya dengan tenggorokan agak disempitkan. ya ain. Nah, La'allakum gitu Pak ya. La'allahum. Ya. satu. Emang Coba kebiasaan A gitu huruf Indonesia. coba diulang lagi, Pak. Boleh. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ya, Masih mumtaz. kurang, Pak? Sudah pas, Pak. Pas ya? Nah, Makasih, Pak. ya, jadi perbedaan huruf itu sangat membedakan arti. Ya. Khususnya kalau kita sudah paham tahsin atau kita paham bahasa Arab, itu sangat-sangat berpengaruh. Ya. Sebagai contoh saja, misalnya kita Ramadan kemarin ya, Ramadan kita kalau sudah menjelang maghrib, itu kan ada istilah takjil, ya kan? Ya, takjil artinya makanan yang digunakan untuk segera berbuka. Jadi digunakan untuk segera berbuka itu namanya takjil. Dan itu pakai ain. Ya, takjil itu dalam bahasa Arab itu pakai ain. Nah, pakai ain itu artinya menyegerakan. Takjil itu artinya menyegerakan. Jadi di antara sunnah ketika sudah adzan maghrib, itu seorang disunahkan, dianjurkan untuk bersegera membatalkan puasanya. Ya, baik dengan minum atau dengan makan. Ya. Yang penting menyegerakan. Itu bahasa Arabnya, istilahnya takjil. Pakai ain ya. Takjil artinya menyegerakan. Kalau pakai alif, ya kalau pakai alif, artinya malah sebaliknya. Ya, takjil itu artinya menunda. Ya, jadi sangat berbahaya sekali. Ya, itulah pentingnya kita benar dalam pengucapan makhraj huruf-huruf dalam Al-Qur'an. Mana yang dibaca ain, mana yang dibaca dengan alif, semuanya harus pas ya, tidak boleh ketuker, tidak boleh salah. Saya ulang kembali, kalau menyegerakan buka puasa itu pakai ain ya, takjil. Tapi kalau menunda itu pakai alif ya, takjil, pakai alif. Dan yang sering dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia itu sepertinya jarang yang menggunakan ain ya. Jarang menggunakan ain, kebanyakan pakai alif, takjil. Ya, ayo kita ke masjid, kita ada takjil. Bahkan yang lebih ini lagi menggunakan huruf kaf ya. Tulisannya T A K J I L, takjil. Nah, ini nggak tahu bukan dari bahasa Arab yang jelas ya. Kalau pakai K, takjil itu bukan bahasa Arab. Yang dari bahasa Arab ya istilah untuk berbuka puasa menyegerakan itu pakai ain, takjil. Ya, itulah gambaran sedikit tentang pentingnya ya pengucapan makhraj ya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Nah, di sini ada yang keempat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Nikmat mana yang kalian berdua dustakan?
Ini terkait dengan manusia dan jin yang banyak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia dan jin adalah dua makhluk yang dibebani taklif, kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas beribadah ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk manusia dan jin seluruhnya. Ya. Hanya bedanya kalau bangsa jin itu tidak terlihat. Namun secara tugas ya semua sama. Kita dan jin sama-sama diberikan kewajiban untuk beribadah. Ya, jin juga beranak pinak ya seperti kita. Ya, mereka juga ada yang muslim, ada yang kafir. Ya sama seperti kita, hanya saja mereka makhluk gaib yang tidak terlihat. Dan yang terakhir ada fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ada di surah Al-Baqarah ya, tepatnya yaitu di ayat setelah perintah kewajiban berpuasa. Yang mana perintah berpuasa di ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan diakhiri di ayat berikutnya dengan ayat ini, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang sebelumnya yang bunyinya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kemudian ini fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, tentang diriku, ya tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Allah menjawab sendiri. Ya, sesungguhnya Allah sangat dekat kepada hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa. Senantiasa mendengar keluh kesah hambanya karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Ya, Maha mendengar, Maha mengabulkan doa. Seperti di baris yang sebelumnya, ya, baris ketiga itu ada innallaha sami'un. Sesungguhnya Allah sami'un. Sami'un itu artinya Maha mendengar atau Maha mengabulkan doa. Basirun, Maha melihat, Maha mengetahui. Nah, jadi jangan khawatir doa kita tidak dikabulkan. Hendaklah kita banyak berdoa, ya banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah meminta kebaikan dunia dan akhirat. Ya, seperti ucapan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dan Nabi katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa di antara kalian malam yasta'jil, selama seorang hamba itu tidak terburu-buru. Ya, tidak gerusah-gerusuh. Tapi hendaknya bersabar dalam berdoa. Karena sesungguhnya setiap doa itu pasti dikabulkan. Ada yang dikabulkan di dunia, ada yang dikabulkan dengan cara dipalingkan dari takdir yang buruk, ya kecelakaan, tanah longsor, gempa bumi, dan yang lainnya. Dan ada yang pahala pengabulan doa itu disimpan untuk kehidupan akhirat. Ya, semuanya itu di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya setiap doa yang kita panjatkan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Kemudian Allah berfirman, "Fal yastajibu li", maka hendaklah mereka menjawab panggilanku. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan, hendaklah kita bersegera dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama sholat 5 waktu. Ya, kalau sudah terdengar azan, bersegeralah menuju ke masjid. Atau kalau bisa sebelum azan sudah berada di masjid, ya untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk atau hidayah.
Baik, itu mungkin sedikit dari mad ar sukun ya, beberapa ayat yang kita terjemahkan atau kita jelaskan. Sekarang kita lanjutkan di halaman berikutnya tentang mad lin. Mad lin yaitu huruf berharokat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun. Setelahnya huruf berharokat yang disukunkan karena wakaf, yaitu rumusnya. Jadi fathah ketemu ya sukun, yang bacaan ai, atau fathah ketemu waw sukun, itu bacaan au, dan setelah waw sukun atau ya sukun ada huruf berharokat. Tapi huruf berharokatnya ya kita sukunkan, kita matikan karena kita ingin wakaf, ingin berhenti karena biasanya di akhir ayat ya. Maka inilah terjadi bacaan madlin. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat boleh, 4 harokat boleh, 6 harokat boleh. Ya, seperti yang tadi kita praktekkan, kita akan pakai yang 4 harokat ya, yang pertengahan saja, yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu lama. Kita pakai yang 4 harokat. Nah, bawahnya fathah bertemu ya sukun atau waw sukun. Setelahnya huruf yang disukunkan karena wakaf, karena berhenti. Nah, saya contohkan dari awal sampai akhir. Ini surat Quraisy ya, ini surat Quraisy. Nah, isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, saya pakai mad ard sukun yang panjangnya 4 harokat. Dan juga nanti mad lin juga yang panjangnya 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi di akhir itu 4 harokat. Li'ilafi Quraisy. Nah, dalam bacaan Quraisy dari fathah kemudian ketemu dengan ya sukun, itulah yang disebut dengan madlin. Ya, Quraisy, li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya. Silakan yang ingin praktek membaca surat Quraisy dengan bacaan madlin panjang 4 harokat. Silakan. Saya Ustaz. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Ayat yang pertama diulangi lagi, mohon maaf. Li'ilafi Quraisy. Fi-nya pendek ya. Fi-nya pendek. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ya, betul. Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Lagi i-nya panjang. I-nya panjang. Ilafihim. Ilafihim rihlatasyita'i was-shayf. Ya. Falyabudu rabba hadal bait. 2 harokat. Falyabudu 2 harokat. Falyabudu rabba hadal bait. Alladzi at'amahum min du'in wa amanahum min khawf. Nah, Mumtaz, barakallahu fiik. Silakan yang lain. Surat Quraisy. Silakan Bapak Ibu
yang ingin praktek membaca surat Quraisy dengan madlin di bagian akhir ayat. Silahkan. Kita pakai yang 4 harakat. ilafihim Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh, Pak Ustadz. Silakan Mas Surya. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Himinash pakai shin tebal. Himinash syaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kurang. Sya. Nasyai. Sanya Pak ya? Hanya tebal. Sya. 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 Nah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul, Pak Ustaz? Masih kurang, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sya, ya, sya itu suara nyebar. Nyebar ke Sya. kanan dan ke sya. Sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafi. Quraisy itu shin. Shin. Dimatikan, disukunkan. Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Shinnya bukan yang tipis, yang tebal. Li'ilafi Quraisy. Oh, 6. Li'ilafi Quraisy. Masih kurang, Pak. PR-nya Pak Surya nih shin ini ya. Li'ilafi Quraisy. Tebal, Pak, tebal. Quraisy. Pakai ya. Kayak gitu ya, kayak ada terakhirnya itu kayak ada apa nafasnya gitu ya, Pak. Li'ilafi sama y. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ya, terus Ilafihim rihlatas sita'i wasyayif. Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in. Alladzi itu jaiz menfa'il yang 4 harokat. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, harus teliti Pak ya. Mana yang dengung harus dibaca dengung. Jangan cepat-cepat. Di situ ada ata, itu qalqalah. At'amahum, mim ketemu mim. Itu idgham mimi harus dengung. Atau amal. Kemudian min ju'in wa amanahum, mim ketemu mim lagi. Diulang lagi Pak Surya. 6. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mumtaz. Ya. Sahih. Nah, yang lain silakan. Surat Quraisy. Saya Pak. Silakan Mbak Roni. Saya Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Li'ilafi Quraisy. Ya, Ilafihim rihlatasyita'i wassoif. Falyabudu robba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. ya. Pak Rustanto masih kurang huruf ainnya, Pak. At'amahum. Huruf apa ya? Ain. Amanah. Oh, ainnya apa ya? Mm. Iya, Pak. Diulang, Pak. Dengan yang ayat terakhir itu ada banyak ainnya, silahkan. Iya, Pak. Bismillah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, mumtaz ya. Jadi memang mungkin apa namanya sulit ya mungkin, tetapi itulah Al-Qur'an. Ya, kita dituntut untuk bisa membaca sesuai dengan Al-Qur'an diturunkan, yaitu dengan ilmu tajwid. Makhrajnya harus pas, panjang pendeknya, dan hukum-hukum bacaan tajwidnya. Ya, jadi meskipun kita sukunya mungkin Jawa atau mungkin Sunda atau mungkin yang lainnya, ya misalnya Medan, Batak misalnya, tetap ketika seorang itu membaca Al-Quran, dia harus menggunakan kaidah-kaidah tajwid. Ya. Jadi harus berusaha tidak terbawa dengan kesukuannya. Itulah hebatnya Al-Quran. Karena ia diturunkan bilisanin arabiyyin mubin. Diturunkan dengan berbahasa Arab. Ya, sehingga seorang yang sudah lancar baca Al-Quran, makhrajnya sudah bagus, ketika dia baca Al-Quran, maka tidak akan terlihat ya dia dari suku apa nggak akan ketahuan. Ya, karena lidahnya sudah bagus, ya sudah sesuai. Nah, itulah keistimewaan dari Al-Quran. Baik, saya akan bacakan terjemahan dari surat Quraisy. Nah, secara umum surat Quraisy ini adalah bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suku Quraisy, ya suku induk Nabi kita yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena suku Quraisy ini yang diantaranya diberikan amanah kepercayaan yaitu menjamu tamu-tamu Allah yang menunaikan ibadah haji ya dahulu ya. Yang tawaf, ya Quraisy ini yang berikan minum dan yang lainnya. Jadi melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada surat dalam Al-Qur'an yang dinamakan dengan surat Quraisy. Ya, karena orang-orang Quraisy ini dahulu sangat memuliakan orang-orang yang tawaf atau berhaji. Nah, inilah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada suku Quraisy. Ya. Dan juga zaman sekarang atau dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu sekalian, khususnya yang Bapak-bapak ya, yang diberikan amanah menjadi DKM masjid atau pengurus masjid, itu enggak semua orang bisa, Pak. Tidak semua orang bisa mengurus masjid. Sebagian yang lain mungkin merendahkan, ngapain? Ini pekerjaan yang pekerjaan yang rendah, yang kecil. Padahal Allah Subhanahu wa taala memuliakan suku Quraisy karena mereka orang-orang yang melayani tamu-tamu Allah untuk beribadah. Nah, ini kabar gembira kepada para DKM masjid, pada pengurus masjid, yang mereka senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyiapkan masjid supaya bersih, AC-nya supaya dingin, ya dan seterusnya. Jadi pekerjaan yang mungkin dianggap sebagian orang mungkin rendah atau tidak mewah ya atau yang lainnya. Padahal itu pekerjaan yang mulia.
Bahkan di zaman Nabi ada seorang perempuan yang berkulit hitam yang sering menyapu masjid. Dan suatu hari Nabi merasa kehilangan, di mana seorang perempuan yang menyapu masjid. Dan para sahabat-sahabat yang lain heran, kenapa Nabi sampai sebegitunya menanyakan perempuan tersebut. Akhirnya dikasih tahu kepada Rasulullah bahwasanya perempuan tersebut sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Dan akhirnya Nabi pun mendoakannya. Ternyata orang-orang yang berkhidmah untuk agama, untuk masjid, untuk kaum muslimin, meskipun dipandang remeh atau mungkin tidak dihargai, ternyata di sisi Allah mereka ada orang-orang yang mulia. Bahkan tadi Nabi pun sempat menanyakannya. Itu menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang sangat dihargai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Li'ila fi Quraisy itu artinya kebiasaan suku Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Yaitu kebiasaan mereka rihlatash syita, perjalanan pada musim dingin, berdagang, berniaga atau bisnis ke negeri Yaman. Was-shaif, as-shaif dan musim panas ke negeri Syam. Jadi kalau musim dingin, orang-orang bangsa Arab zaman dahulu bisnisnya atau dagangnya ke negeri Yaman. Kalau musim panas ke negeri Syam. Negeri Syam zaman dahulu itu negeri yang besar. Kalau zaman sekarang negeri Syam terbagi menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Ini empat negara ini dahulu tergabung dalam negeri Syam, Palestina, kemudian Lebanon, kemudian Suriah, dan Yordania. Nah, fal ya'budu rabb hadzal bait. Tadi sebelumnya ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, kebiasaan mereka yang berniaga musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam dalam keadaan aman, tidak diganggu oleh perampok atau begal atau yang lainnya, dalam keadaan aman. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah rabb hadzal bait, Tuhannya Ka'bah ini atau rumah Allah ini. Nah, jadi ketika seorang mendapatkan nikmat aman, nikmat keamanan, hendaklah dia banyak bersyukur kepada Allah dengan beribadah menyembah Allah. Fal ya'budu, hendaklah mereka menyembah rabb hadzal bait, Tuhannya hadzal bait, rumah ini, yaitu Ka'bah. Dan ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani atau yang lainnya, yang mana mereka di antaranya dan mengatakan orang-orang Islam itu mereka menghabiskan biaya besar ke Arab Saudi hanya untuk menyembah batu hitam katanya. Dan itu dibantah oleh ayat ini. Fal ya'budu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah Rabba, Tuhan. Tuhan siapa? Hadzal bait, Tuhannya rumah ini, itu Ka'bah. Artinya kaum muslimin yang sekarang umroh atau haji itu mereka tidak menyembah Ka'bah. Tidak seperti yang dikatakan orang-orang kafir. Tapi kaum muslimin yang sekarang umroh atau haji, mereka menyembah Rabb hadzal bait, Tuhannya rumah ini, Tuhannya Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin bisa menjadi bekal kalau kita misalnya debat dengan orang-orang kafir yang mereka mengatakan kaum muslimin itu juga sama, mereka paganisme, menyembah batu juga, buktinya mereka menyembah Ka'bah. Ini bisa kita bantah dengan dalil ini, yaitu kita menyembah Rabb hadzal bait, Tuhannya Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan mereka dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Nah, di ayat terakhir ini
Allah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan seorang hamba itu makanan dan memberikan rasa aman. Ya, artinya kalau kita sekarang menyantap makanan atau minuman, hendaknya kita sadar, hendaknya kita yakin bahwasanya minuman yang kita minum, makanan yang kita makan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semua rezeki yang kita dapatkan semuanya dari Allah. Ya. Tidak mungkin kita makan rezeki dari selain Allah. Ya, karena seorang yang tidak diberikan rezeki oleh Allah, pasti dia akan mati. Pasti dia akan meninggal dunia. Artinya setiap detik kita itu mendapatkan rezeki dari Allah. Ada rezeki makanan, ada rezeki minuman, ada kesehatan, ya, ada rasa aman, ada rezeki oksigen yang kita tiap hari gratis. Maka hendaknya kita sadar kita ini hidup dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari ketakutan. Artinya nikmat makanan dan nikmat rasa aman itu ada nikmat yang sangat besar. Ya, misalnya kita hidup di perumahan atau di Adrena Village, ya, kita punya makanan, kita hidupnya aman, ya, tangga kanan kiri, tangga yang soleh dan solehah, maka hidup kita akan tentram, yang tidak ada gangguan dan berjalan dengan baik. Ya, jadi itulah nikmat yang sangat besar, ya, nikmat makanan, nikmat rasa aman, itu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Karena ketika seorang hidup dalam kondisi perang, dalam kondisi yang genting, dia tidak akan bisa beribadah dengan maksimal. Ya, wallahu a'lam, mungkin itu sedikit terjemah atau penjelasan singkat dari surat Quraisy yang menjelaskan tentang keutamaan suku Quraisy dan juga kebiasaan mereka yang bersafar untuk dagang ke negeri Yaman saat musim dingin, ke negeri Syam saat musim panas dalam keadaan aman, maka itu menjadikan mereka wajib untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, untuk menyembah Tuhannya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum, yang telah memberikan mereka semua makanan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan mereka aman dari ketakutan. Nah, ini sebagai pengingat kepada suku Quraisy karena telah mendapatkan banyak nikmat, dan sekaligus juga sebagai pengingat untuk kita sekalian karena nikmat yang kita miliki juga sangat banyak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini pembahasan kita malam hari ini. Sampai di halaman 71, mungkin ada diskusi atau yang lainnya, silahkan sebelum kita akhiri. Boleh Pak Ustadz nanya? Silakan Pak Surya. Ya, ini kan Zoom-nya kan direkam ya Pak Ustadz ya, terus diupload di YouTube. Kemarin saya lihat rekamannya itu suara saya tuh nggak jelas gitu Pak Ustadz. Mungkin nanya aja sih Pak Ustadz. Suara saya tadi jelas nggak sih Pak Ustadz? Sebenarnya? Iya Pak. Ya, suara saya jelas nggak Pak? Jelas Pak, jelas. Jelas. Takutnya pas Jelas. ngomong doang jelas, tapi pas baca ayat nggak jelas gitu Pak. Oh Tiba-tiba iya. bacaan panjang, tiba-tiba berhenti. Jelas ya Pak ya? Jelas. Tadi sebagian sebelumnya jelas. ada Pak Rani Ristanto tadi yang terputus-putus, mungkin karena sinyalnya mungkin ya. Oh iya. Oh ya. Paling Yes. pertanyaannya ini Pak Ustadz, gimana sih cara menentukan tadi kan 2, 4, 6 harokat itu, kalau 2 harokat itu nentuin panjangnya itu apa diwaktuin atau gimana Pak? Apa kayak didetikin, mungkin 4 harokat ya 4 detik kali ya, apa gimana gitu. Soalnya saya bingung gimana nih kalau 6 harokat, 4 harokat tuh panjangnya seberapa gitu. Sebenarnya ada nggak Pak Ustadz ya, bacaan Al-Quran tuh melebihi dari 6 harokat, mungkin 8 harokat gitu, ada nggak Pak Ustadz? Mungkin itu aja Pak Ustadz. Ya, untuk baca Al-Quran paling panjang itu 6 harokat, nggak ada yang lebih dari itu. Oh siap. Kemudian untuk panjang 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat, itu ulama tajwid menentukannya dengan 1 alif ya. 1 alif ini panjangnya 2 harokat. Ya, ini 1 tambah 1 lagi. Jadi ini panjangnya 2 harokat. Jadi seorang membaca 2 harokat itu panjang dari sini ke sini.
Misalnya Bismillahirrahman. Nah itu. Oh. Satu ini 2 harokat. Satu alif itu namanya 2 harokat. 2 alif itu 4 harokat. 3 alif itu berarti 6 harokat. Jadi masing-masing ini 2. Ini 2, 2, 2. Ya. Jadi panjang seperti itu. Ya, misalnya li'ila fi Quraisy. Nah, itu yang terakhir 4 harokat. Kalau 2 dia lebih pendek. Li'ila fi Quraisy. Kalau 4 li'ila fi Quraisy. Kalau 6 panjang lagi. Li'ila fi Quraisy. Nah, jadi untuk menentukan panjang ya 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat itu dengan huruf alif ya dalam metode tajwid para ulama, yang mana satu alifnya ini panjangnya 2 harokat. Ya, sehingga kalau 2 alif itu totalnya ada 4 harokat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mungkin begitu Pak Surya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Tapi Pak, maaf, ini maksudnya Pak digerakin itunya Pak, misalkan kan tadi 2 Pak ya, cara ininya gitu gimana Pak? Cara mengukurnya maksudnya gitu Pak? Cara mengukurnya ya dengan kira-kira Pak. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ya, jadi biasa. Grafiknya biasa lurus ya, tidak cepat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Artinya kalau sudah dari pangkal sampai ujung itu namanya 2 harokat. Ya misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu 2 harokat. Ya, yang penting satu alif itu 2 harokat. Wallahu a'lam. Berarti emang harus sering baca Pak Ustadz ya? Iya, Emang, betul Pak. emang harus baca terus ya Pak? Iya. Harus setiap hari baca Quran. Ya, baik dengan baca, dengan murojaah atau yang lainnya. Harus setiap hari. Ya, kita biasakan, kita paksakan. Karena seorang itu jika dia mengaku cinta kepada Allah tapi dia tidak membaca Al-Qur'an, tidak membaca kalamullah, maka cintanya itu palsu. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Yang di antara bukti cinta seorang kepada Allah itu adalah dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu Pak ya. Apa? Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian untuk gemar, untuk rajin membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini kelak ya kita harapkan bisa memberikan syafaat untuk kita semuanya. Ada benarnya semua dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya, ada kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita kembalikan kepada Pak Ihsan. Fadhil Pak Ihsan. Baik Ustaz, terima kasih atas pengajaran dan pemaparan materi pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah sampai juga kita di penghujung daripada kelas daring pada malam hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu Sobat Adnafilat atas kehadirannya. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Ustaz dan Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.